Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu pada presentasi kali ini. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai ruang lingkup perbankan. Dengan saya, Titi Marwati, dan dua rekan saya yaitu Poppy Febianti dan Triyuda Ramandanu. Kemudian langsung aja dalam ruang lingkup perbankan tuh termasuk ada pengertian bank, eh, produk perbankan, asas perbankan, dan juga fungsi perbankan. Selanjutnya pengertian bank akan dibacakan oleh Saudara Triyuda. Dipersilakan. Untuk pengertian bank secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata bancos. Banco atau berarti bangku. Bangku yang dimaksud menunjuk pada meja atau menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Oke, selanjutnya. Boleh dilanjutkan, Bang Yuda? Dan produk-produk perbankan di sini ada giro, tabungan, deposito, kredito, online banking, inkasso, cash deposito box, surat keterangan bank, bank card, dan letter of credit. Oke, selanjutnya. Oke. Asas perbankan, asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu asas demokrasi, ekonomi, asas kehati, asas hati kehatian, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, asas mengenal nasabah. Menurut pasal 2, 3, dan 4 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa asas perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Poppy. Poppy. Fungsi perbankan satu sebagai model investasi yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Kedua, sebagai cara lindung nilai yang berarti transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan melindung nilai, atau disebut juga sebagai risk management. Tiga, fungsi spekulatif yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri. Empat, fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien yang berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang. Bisa dilanjut. Fungsi lain perbankan. Fungsi lain perbankan, satu, agent of trust. Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan. Kegiatan mengumpulkan dana yang dilakukan oleh bank terus didasari rasa percaya diri masyarakat atau nasabah. Dua, agent of development.
Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menjembatani semua kepentingan perilaku ekonomi. 3. Agent of Service. Industri perbankan merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan dan non-keuangan. Dalam kegiatan jasa, bank juga turut serta dalam memberikan jasa yang lain seperti jasa transfer, kotak penyimpanan atau pengamanan, jasa inkasso, dan jasa-jasa lainnya. Ya udah. Selanjutnya yaitu kegiatan perbankan. Yang pertama yaitu menghimpun dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Maksudnya dalam hal ini, bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Kemudian ada memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Selanjutnya menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Kemudian memberikan jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga, letter of credit, safe deposit box, bank garansi, banknote, dan traveler's cheque. Selanjutnya ada manfaat keberadaan bank. Yang pertama, bank mendapatkan penghasilan dari selisih atau spread antara bunga dana dengan bunga pinjaman. Yang kedua, perekonomian mendapatkan mekanisme alokasi sumber-sumber dana secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pemilik dana mendapatkan penghasilan bunga. Dan yang terakhir, peminjam terpenuhi kebutuhan dananya. Mungkin dari sini, apakah ada yang ingin bertanya? Yang mau bertanya bisa ajukan tangan. Saya. Saya. Aku. Siapa aja? Kak Tiara dulu deh, dipersilahkan. Oke, tadi kan sebentar guys. Maaf agak sedikit berisik. Di produk perbankan itu kan ada yang namanya letter of credit ya. Apa sih fungsi dan contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Pengertian dari letter of credit, fungsi dan contohnya ya. Iya. Kita boleh deh David, reaksinya sampai 2. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya David Ahmadul Majid. Izin bertanya, apa sih peran penting dalam perbankan untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi? Terima kasih. Untuk apa? Bisa diulang? Ya, apa peran penting dalam perbankan untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi? Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas. Oke, terima kasih. Saya. Aku. Kak Febi. Kak Febi ya? Ya, Kak Febi. Boleh. Kan di sini dijelaskan ya. Ada inkasso dan safe deposit box. Apa yang dimaksud dengan inkasso dan safe deposit box? Dan contohnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, oke. Bisa dijawab dulu pertanyaan dari Kak Tiara ya. Upi mungkin bisa bantu jawab. Pertanyaan dari Kak Tiara ya. Kak Tiara bisa tolong diulangi lagi tadi pertanyaannya. Apa fungsi dari letter of credit dan seperti apa contohnya? Letter of credit adalah metode pembayaran internasional
internasional yang umum digunakan dalam perdagangan berskala internasional, yaitu ekspor-impor. Letter of credit berfungsi untuk melancarkan proses pembayaran dan kegiatan perdagangan global atau bisa disebut ekspor-impor barang. Fungsi letter of credit antara lain: 1. Menyelesaikan permasalahan atau kendala dari pihak importir sebagai pembeli dan pihak eksportir dengan penjual. 2. Menjamin kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai kesepakatan yang terbentuk. 3. Memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak karena adanya jaminan menerima pembayaran jika menunjukkan dokumen pengiriman barang yang tertera dalam letter of credit. 4. Memberikan fasilitas kredit untuk kedua pihak lewat perbankan dengan masa tenggang tertentu. 5. Memberikan jaminan dan dalam pembayaran atas kontraktor dengan suatu beneficiary. Contoh penggunaan letter of credit adalah pihak yang berperan sebagai importir suku cadangan mobil yang berasal dari Indonesia, pihak yang hendak membeli suku cadangan mobil dari pihak yang berasal dari Jepang, pihak yang mendapatkan pesanan dari pihak yang merupakan importir baru atau transaksi yang mudah. Pihak yang berasal dari Jepang menawarkan untuk menggunakan letter of credit sebagai cara pembayarannya. Gimana Kak Tiara? Gimana Kak Tiara? Bisa nggak sih LC itu digunakan di dalam negeri? Oke, bantu jawab ya. Letter of credit atau LC dapat digunakan di dalam negeri. Selain LC untuk transaksi perdagangan internasional, terdapat juga surat kredit berdokumen dalam negeri yang merupakan LC untuk transaksi perdagangan domestik. Kurang lebihnya seperti itu sih. Gimana Kak Tiara? Cukup jelas, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara David ya, mengenai peran penting dalam perbankan untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi. Di sini perbankan berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini, perbankan memainkan peran penting dalam mempercepat transaksi ekonomi sehingga dapat mengurangi biaya transaksi. Selain itu, perbankan juga berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkat kesejahteraan rakyat. Seperti ya perdagangan industri dan jasa, melalui penyaluran kredit dan produk-produk keuangan perbankan membantu sektor-sektor ini membiayai aktivitas mereka dan membantu memperkuat perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kak David, gimana? Oke, sangat lengkap. Terima kasih. Selanjutnya, Yuda bisa bantu jawab pertanyaan dari Kak Febi. Kak Febi, Kedengeran nggak? bisa tolong Oh iya, heeh. diulang pertanyaannya? Heeh. Tadi bilang pertanyaannya apa, Kak? Oh, apa yang dimaksud inkaso dan safe deposit box? Apa yang maksud dengan inkaso dan deposit box? Oke, Heeh. saya akan jawab pertanyaan kita tadi. Inkaso adalah proses pengumpulan dana atau cek yang dilakukan oleh bank atas nama nasabah dari bank lain. Misalnya, jika Anda memiliki cek dari seorang yang memiliki rekening di bank lain, Anda dapat membawa cek tersebut ke bank Anda, dan bank Anda
akan mengirimkannya kepada bank yang bersangkutan untuk mengkreditkan jumlah tersebut ke rekening Anda. Dan untuk safe deposit box adalah kotak atau laci yang disewakan oleh bank kepada nasabah untuk menyimpan barang berharga seperti perhiasan, dokumen penting, atau barang berharga lainnya. Safe deposit box ini biasanya sangat aman dan dilengkapi dengan berbagai tingkat keamanan seperti kunci ganda dan sistem pengamanan lainnya. Hanya pemegang kunci atau penyewa yang dapat mengakses isinya. Oke, itu mungkin jawabannya. Gimana Kak Feby untuk jawabannya? Gimana Kak Feby? Oke, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih juga Kak Feby untuk pertanyaannya. Boleh dilanjut? Boleh. Mau nambah sesi, mau bertanya silahkan. Saya. Ayo dong. Bisa reaction aja. Saya. Aku. Ya udah Kak Siti Umi deh. Silakan Kak Siti Umi. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Umi Fajriah dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi dalam kegiatan menghimpun dana itu kan kegiatan bank ya. Kalau bank dalam negeri sama bank dalam luar negeri dalam menghimpun dana kegiatannya sama nggak? Udah, itu aja. Dijelaskan. Terima kasih. Apakah sama bank luar dan bank dalam negeri gitu ya Kak maksudnya ya? Iya, Dalam kegiatan menghimpun dananya. bank dalam negeri dalam kegiatan menghimpun dana apakah sama dengan bank luar negeri? Izin menjawab ya. Bank dalam negeri dan bank luar negeri memiliki perbedaan dalam kegiatan menghimpun dananya. Perbedaannya itu dapat berupa seperti bank dalam negeri itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan bank luar negeri itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk valuta asing seperti bank devisa. Gimana Siti Umi? Valuta asing. Iya, valuta asing. Valuta asing itu produk dari dalam negeri atau dari luar negeri? Dari luar negeri, Kak. Ya, jadi Oke. valuta asing itu adalah lembaga keuangan seperti bank devisa ya yang termasuk ke dalam valuta asing itu seperti transaksi ke luar negeri serta kegiatan lain yang berhubungan dengan mata uang asing. Seperti itu sih, Kak. Jawabannya cukup jelas sudah. Kesimpulannya yaitu bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam ekonomi dengan fungsi-fungsi yang beragam dalam mengelola keuangan dan memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi. Bank juga merupakan pilar penting dalam sistem keuangan yang melayani berbagai kebutuhan ekonomi dan keuangan masyarakat, serta berperan dalam pengelolaan risiko dan investasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.